Halo, di sini ingin membahas soal astrologi 101, itu dasar gitu ya. Di sini cara membawakan astrologinya tuh ingin lebih ke pendekatan dengan gimana cara kita memanfaatkan astrologi di kehidupan sehari-hari dan enggak berpaku sama asmara atau kayak keuangan gitu ya. Kan masih banyak gitu ya elemen-elemen atau aspek ya, sorry, aspek kehidupan tuh gitu. Nah, cuma kan yang kita alami setiap harinya itu salah satunya setelah kita pergi keluar rumah gitu ya, interaksi sosial dengan keluarga. Itu juga interaksi sosial dengan macam-macam yang mereka masing-masing hadapi gitu. Mau itu di lingkungan sekolah, lingkungan komunitas, lingkungan kampus, ataupun lingkungan bahkan pekerjaan. Dan bagaimana kita cara bisa membawakan diri gitu. Kayak gimana caranya ya gitu. Kayak selama ini mungkin ada masalah, kenapa ya salah sangka mulu, kita salah mulu kerjaan yang sering dibuat tuh, atau eh, salah paham mulu gitu, miskom mulu, yang padahal siapa tahu kita ini atau masing-masing punya intensi yang baik gitu ya. Cuma karena disalah pahami, dibeda pahami, jadinya kayak sulit untuk membawakan diri untuk bisa mix ke dalam sosial yang kita engage, yang kita apa lakoni gitu. Nah, selain itu, goal-goal yang ingin diraih adalah salah satunya menjawab sebagian paradigma yang keliru terhadap astrologi gitu kan, karena konotasi yang bagi orang yang kurang tahu gitu soal astrologi sering dikaitkan sama hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kan astrologi nggak dipandang sebagai sesuatu yang saintifik ya sekarang gitu. Eh, Terus mengapresiasi astrologi sebagai salah satu dari banyak keilmuan yang pantas dipelajari gitu. Jadi astrologi kan walaupun begitu, astrologi itu kan keilmuan gitu, cabang keilmuan. Jadi sudah ada dari zaman dulu gitu. Nah, kalau aja ada orang yang bisa baca astrologi, itu ada ilmunya, ada manfaat yang bisa diambil karena kan itu ilmu gitu. Terus, mendaya gunakan astrologi menjadi referensi yang produktif untuk memahami kualitas diri. Nah, jadi astrologinya tuh ingin bisa dipakai gitu, dan tujuannya itu meningkatkan kualitas diri gitu. Salah satunya adalah dengan cara memahami diri sendiri, sikap mawas diri. Nah, mulai dari pengertiannya dulu ya, astrologi itu adalah kayak studi terhadap pergerakan serta posisi relatif suatu benda-benda angkasa dan mengumpamakannya terhadap urusan manusia atau alam gitu. Jadi astrologi ini sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dari yang dipahami gitu ya. Bukan kalau hal-hal yang misteri gitu, apa yang Tuhan lakukan itu kan jadi wallahu alam gitu, jadi nggak tahu gitu kita. Tapi dari astrologi itu sendiri sebenarnya itu cara membaca dari benda-benda di luar angkasa, ya, pola-pola pergerakannya atau kejadian-kejadian yang dialami, fenomena-fenomena yang dialami terhadap direfleksikan gitu terhadap kejadian-kejadian yang kita alami di dunia gitu, mau terhadap manusia lain atau terhadap alam gitu. Jadi bukan sebab akibat gitu ya, tapi lebih ke perumpamaan gitu. Nah, astrologi itu udah dari zaman peradaban dulu. Dari cikal bakal astrologinya ini bisa dimulai dari Mesopotamia gitu, zaman daerah Timur Tengah, di daerah Irak Utara gitu gitu. Itu zamannya Assyria. Itu terdapat peninggalan Enuma Anu Enlil, itu tuh berupa prasasti atau batu tulis tablet gitu. Nah, itu menjelaskan tentang riwayat fenomena astronomis terhadap tatanan alam sekitar manusia. Udah gitu, Ptolemy itu seorang ilmuwan, matematikawan, fisikawan dari Yunani. Dia menghasilkan kitab Apostolesmatika gitu. Sebagian besar diadopsi sekarang, diadopsinya yang 12 itu ya, yang 12 rasi bintang yang mulai dari Aries sampai Pisces gitu. Aries ini yang pertama mengadopsi dari apa? Kalender itu, kalender Persia
Jadi sorry kebalik mungkin ya. Persia ini kalender awalnya itu adalah itu zaman apa musimnya Aries gitu, bukan Januari atau Capricorn. Udah gitu kompilasi karya-karya dari Hephaestion, Julian of Laodicea, Proclus, Rhetorius, dan John Lidus. John dari Lydia, itu John orang Lydia. Nah, mereka ini hidup pada zaman Helenistik, yaitu pada saat wafatnya Alexander yang Agung sampai awal munculnya Romawi, sampai kejayaannya ya, Bizantiumnya jadi gitu. Udah gitu karya-karya dari Abu Ma'syar sama Al-Biruni Abbasiyah. Nah, apa dari Abu Ma'syar ini, mereka kan sebenarnya sama Al-Biruni ini lebih dikenali sebagai ilmuwan ya, namun dari riwayatnya mereka punya asosiasi terhadap astrologi. Nah, bedanya ini sering waktu berjalan atau seiring ilmu pengetahuan juga berkembang, astrologi sama astronomi ini langsung berpisah gitu. Dia awalnya menjadi satu entitas tentang kebenda angkasaan gitu ya, tentang ilmu alam semesta di luar angkasa. Namun kalah berkembang gitulah jatuhnya. Itu karena ilmu-ilmu astronomi itu bisa dibuktikan oleh angka, fakta-fakta empiris, terus pola-pola yang bisa terprediksi gitu kan. Walaupun begitu awalnya juga kan dari ini ya, dari hipotesis gitu. Namun bisa dibuktikan gitu karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun kalau astrologi itu nggak bisa, sampai sekarang belum bisa tembus ke kedudukan yang sama-sama astrologi gitu. Jadi itu mengakibatkan paradigma yang kurang bagus gitu pada saat itu terhadap astrologi ya, karena astronomi ini bisa dibuktikan gitu ya, astrologi jadi susah gitu. Nah namun Abu Ma'syar ini salah satunya gitu. Dia menjelaskan tentang kejadian-kejadian di seluruh benda angkasanya gitu, dan direfleksikannya dengan psikologisnya manusia gitu. Nah, Al-Biruni sebagai salah satu ilmuwan, beliau pernah gitu kan membaca kitabnya dari Abu Ma'syar ini. Nah, membuat distingsi nih gitu. Membuat distingsi apa supaya si astronomi sama astrologi itu kepisah melihat kenapa astrologi itu lemah gitu. Jadi nggak sekuat astronomi. Itu karena cara baca dari setiap daerah dan dari setiap zaman pun ada perbedaan, nggak konsisten gitu. Tapi bukan dalam tingkatan yang ekstrim gitu ya. Sebenarnya sama-sama serupa aja gitu. Namun karena cara baca, terus cara mulai dari si penerjemah gitu, astrologernya gitu, beda-beda cara memahaminya kejadian-kejadian di alam itu. Dari situlah sih membuat astrologi itu lemah. Sama praktek astrologi yang diasosiasikan dengan magus dan okultisme. Jadi dari dulu juga karena cara bacanya seperti itu gitu ya, dengan intuisi, dengan hal-hal yang spiritual, emosional, bukan yang bisa dibuktikan dengan materialisme gitu ya, materialistik. Membuat masyarakat itu mengkaitkan astrologi dengan magus dan okultisme, aliran sesat, karena memang sebagian ada yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk memprediksi gitu ya, padahal itu dari istilahnya itu horoskop gitu jatuhnya. Nah, beserta dengan ilmuwan lain kayak Johannes Kepler ini sama Isaac Newton juga, mereka memperkuat gitu ya. Mereka kan tokoh fisikawan yang juga berkontribusi banyak terhadap astronomi gitu. Jadi aja distingsinya makin terpisah dan nasibnya tuh jadi beda gitu. Nah, ini mau ngebahas Simon Forman, tapi cukup sampai sini dulu. Makasih yang udah
udah menonton. Nanti dibahas di video selanjutnya tentang Simon Forman ini. Dadah.